Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak-jeduk balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya sampai di bagian detik 19:17. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal. Klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 10:19 menggunakan yang ini. Tambahkan lagi foto yang beda di bagian detik 9:15. Klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya, kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 14:07 menggunakan yang ini. Kalian tinggal pangkas fotonya di bagian detik 10:19. Klik saja foto yang di sebelah kanan ya. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini. Di bagian sini, detik 11:09. Kemudian di bagian detik 11:29 dan di bagian detik 12:13. Nah, untuk foto yang di bagian detik 11:29 kita kecilkan sedikit fotonya kayak gini. Kemudian untuk di bagian detik 11:09 kalian tinggal zoom aja fotonya menjadi 1450. Checklist. Masuk ke tengah awal, kasih kurva yang ketiga seperti ini aja ya. Sebelahnya keempat, di sebelahnya titik 3 di kiri bawah, kalian aktifkan overshoot, kemudian kalian ubah jadi seperti ini. Titik 3 di bawah diklik, kalian tinggal salin. Kembali, di sini kalian tinggal masuk aja di bagian detik 12:13 ya. Kalian zoom fotonya yang di sini guys, pilih yang 1080 dan ubah jadi 1450. Checklist, kalian tinggal masuk aja ke bagian sini guys, di detik berapa ini ya, 13:24 tandain. Di bagian akhir ini kalian ubah jadi seperti semula lagi ya, yang 14:50 jadi 10:80. Checklist, masuk tengah, kasih saja kurva yang kedua, titik 3 di bawah diklik dan nonaktifkan, kemudian kasih kayak gini aja. Kembali, pilih bagian icon kedua ya. Kalian tinggal tandain saja di bagian awalan ini guys, di detik 11:29, dan di bagian sini kalian tinggal ubah saja ya untuk kemiringannya menjadi sekitar +7 guys. Masuk tengah, kasih kurva, dan kalian pilih yang kedua seperti ini aja ya, ke tengah. Kembali, di sini kalian tinggal pilih icon ke satu, kalian tinggal masuk aja di bagian sini guys. Nah, di tengah sini ya, tandain di sini. Di bagian detik 13:17 geser ke bawah fotonya kayak gini, tandain di sebelahnya, dan di tengah akhir ini kalian geser ke tempat semula ya. Untuk di tengah sini juga. Masuk ke tengah awal, kasih kurva yang ketiga seperti ini, balik menggunakan yang ini, sebelahnya ketiga segini lagi, sebelahnya kedua, sebelahnya 3. Kembali. Nah, ini udah jadi guys, kayak gini aja untuk bagian hasilnya nanti. Nah gitu. Tapi ini kayaknya terlalu kecil ya untuk mundurnya. Nah, secukupnya aja guys untuk mundurnya nanti. Kita kembali dan kalian pilih efek dulu ya. Di sini kita tinggal tambahkan efek dan pilih bagian distorsi, kemudian kalian pilih bagian cermin guys. Nah, untuk cermin kalian tandain di bagian tengah sini ya, di detik 12:20-an. Kemudian di bagian detik 12:05 di sini atau di 12:06 boleh. Di sini kalian ubah yang 100 ini jadi 0. Checklist, masuk tengah sini, kasih kurva yang keempat. Kembali, kemudian kalian tinggal pangkas fotonya sesuai bit mulai dari detik 11:02 sampai di akhir ya.
aja. Kalian tinggal tambahkan saja foto yang beda di bagian detik 14.07. Fotonya dipanjangkan ya sampai ke akhir. Kemudian kalian kembali ke awal, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal. Kalian tinggal tandain juga di bagian detik 15.18 dan di bagian detik 16.01. Di sini kalian zoom juga jadi 14.50. Kemudian di bagian awal jadi 1600 ya. Masuk ke tengah, kasihkan saja kurva yang ketiga seperti ini. Di sebelahnya kita kasih yang kedua seperti ini. Kembali, kalian tinggal tandain di bagian detik 16.22, di bagian detik 17.12, dan di akhir ini kita ubah jadi 10.80. Di bagian sini juga 10.80. Detik 17.05 ya. Masuk ke tengah sini, kasih kurva aja, titik 3 tempel, sebelahnya juga tempel, sebelahnya juga tempel. Nah, jadi hasilnya ini kayak gini ya. Kembali, kita tinggal pangkas fotonya sesuai bit mulai dari detik 14.21 sampai di akhir ya. Kita tinggal masuk ke akhir, pilih tanda plus di bawah, pilih yang kotak. Untuk akhiran ini bebas guys, mau dipakai atau enggak juga nggak apa-apa. Kita pangkas, kalian pilih color and fill, pilih yang ini, kembali pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Kembali pilih move, yang ketiga 200 jadi 2500. Pilih yang kedua, tandain di awal, di akhir 0. Di sini saya agak sedikit cepatin aja ya. Soalnya untuk akhiran ini nggak terlalu penting juga sebenarnya. Nah, kita kasih kurva 3. Oke, karena ini udah jadi, kita tinggal kembali ke awal. Nah, kalian klik foto yang ganda di atas ini yang pendek, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 10.01, dan di akhir ini. Untuk di awal ini detik 10.01, bayang 10.80 jadi 400 ya. Checklist, masuk tengah, kurva yang kedua seperti ini aja. Kembali, kemudian pilih yang icon ke satu ini, tandain di tengah, di awal kalian geser ke kiri sampai hilang ya, bawahan dikit guys kayak gini. Nah, jika sudah masuk tengah, kasih kurva 3, ini dikasih kayak gini. Kembali, kemudian kalian pilih bagian efek dan tambahkan efek ombang-ambing di bagian move atau transport. Nah, di sini kalian tinggal ubah untuk bagian frekuensinya jadi 1, kemudian untuk bagian magnitudenya 50. Titik 3 diklik, gandakan, klik saja ombang-ambing yang di bagian bawah, untuk sudutnya 90, untuk bagian frekuensinya biarkan aja. Kembali, tambahkan lagi efek ayun di bagian move atau transform juga. Untuk bagian frekuensinya 1, untuk bagian sudut satunya minus 4. Di sini plus 4 ya, sorry guys, plus 4. Yang di bawah itu minus 4. Nah, jadi kebalikannya ya, kayak gini guys. Gitu. Kembali, ini kita tinggal tambahkan saja efek dan kalian pilih bagian blur, pilih bagian buram menggerak ya, atau motion blur guys. Blurnya ini bisa dinaikin, bisa enggak, udah ke kalian aja ya. Kalian tambahkan lagi efek, pilih bagian 3D atau 3D dan pilih bagian balik layar atau flip layar. Untuk di sini kalian tinggal tandain saja di tengah, di akhir, dan di awal. Untuk di bagian tengah sini kita tinggal ubah jadi 180 plus ya. Di akhir jadi 360 plus juga. Nanti hasilnya kayak gini guys. Bentar. Oh, di awal yang 180 guys. Di awal 180. Di tengah sini 0. Di akhir jadi 360. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Masuk tengah, kasih kurva 4, sebelahnya kita kasih yang ke 4 juga. Coba kita cek dulu hasilnya. Nah, gitu ya. Oke, ini udah jadi. Kita klik foto yang di bagian awal, pilih efek, tambahkan efek ubin dulu di bagian distorsi atau warp. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek buram menggerak ya, di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih bagian mate mas atau key, pilih luma key. Tandain di bagian detik 3 atau 226 boleh. Di bagian awal jadi 1 yang 30 ini. Kembali, kalian tinggal salin efek ini dan tempel di foto yang ini guys, sebelah kanan ya, di detik 10.19. Nah, untuk cermin hapus, untuk memakai hapus, kalian tambahkan efek aja. Di sini kalian pilih bagian
move atau transport. Oh, di tengah sini aja guys, ada ayun ya tengah. Nah, kita ubah saja untuk bagian ayun ini menjadi 1, untuk bagian sudut satunya ubah jadi -3, tandain tahan geser ke awal, di akhir jadi 0. Sudut 2-nya 2,3 plus ya, untuk di awal, di akhirnya 0. Kembali, kalian tambahkan lagi efek ya, pilih saja bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Untuk ini kita tinggal ubah saja untuk exposure-nya, tandain di akhir 0, di awal jadi 1. Masuk tengah, kurva 3 seperti ini. Kembali. Nah, ini kita tinggal salin efeknya dan tempel di detik 12, 13. Kemudian di sebelah kanannya lagi. Di 2 yang akhir ini di detik 13, 17 jangan ya, itu nanti beda. Nah, kembali ke awal guys, kita klik foto yang di bagian detik 10, 19 yang sebelah kanan ini. Pilih efek, untuk paparan gamma hapus, ayun hapus, kalian tambahkan efek ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut kita ubah yang 45 jadi 90, tandain tahan ke awal, di akhir jadi -90, pilih plus minus di bawah, ketik 90. Untuk bagian frekuensi kita ubah jadi 0, 40-an. Untuk magnitude 0 di akhir ya, di awal kita ubah jadi 90. Kembali, kita salin efek ini dan tambahkan efek guys. Pilih ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensinya yang 2 jadi 5, untuk bagian magnitude yang 25 jadi 0, tandain di akhir, di awal jadi 170. Kemudian kita tinggal kasihkan saja kurva 3 ya, dikasih gini. Kembali, kemudian klik foto sebelah kanannya, pilih efek, titik 3, tempel efek guys. Untuk bagian cermin hapus saja. Ini juga tempel, cermin hapus. Sini juga tempel, cerminnya hapus, sini juga tempel. Yang di sini cerminnya jangan dihapus ya, supaya nanti baliknya itu masih jelas kelihatan kayak gitu. Oke, ini kita tinggal tempel juga efek di bagian detik 13, 17. Ini udah ada, tempel sini dan di sini. Nah, oke, jadi kurang lebih nanti hasilnya kayak gini aja guys ya. Oke sih. Nah, kita tinggal ntar ini yang di akhir jadinya masih miring ya. Kita tinggal ubah dulu, pilih bagian move yang kedua, tandain di awal ini 7, di akhir ubah jadi 0. Masuk tengah, kurva 2 dikasih gini. Kembali. Nah, oke. Kita kembali aja. Kalian klik foto di sebelah kanannya. Di sini kalian pilih efek ya, titik 3 tempel. Nah, yang ada ombang-ambing ya, bukan yang ayun guys. Tempel sini juga, sini dan di sini. Untuk bagian di sini ya, detik 14:21 kalian klik. Bentar guys, ini kok gini ya, belum kita kasih miring tadi guys. Jadi kita hapus dulu deh. Ini kita hapus dulu ya, untuk di bagian detik 14:21 sampai di bagian detik 15:18 ini kita hapus dulu. Dan kita tinggal klik foto yang sebelah kanan kiri ini. Ini hapus dulu efeknya, sorry ya, kita ulang. Nah, kita tinggal panjangkan sampai di detik 16:01. Pilih bagian move. Di sini kalian pilih icon kedua, tandain aja di tengah sini ya. Kemudian di tengah sini kalian tinggal ubah jadi -8, langkai saja ke tengah sini, tandain. Di tengah sini ubah jadi +8. Nah, di akhir jadi 0. Nah, di tengah sini juga jadi +8. Masuk ke tengah awal, kurva yang keempat semuanya sampai di akhir ya. Kembali dan kalian tinggal pangkas fotonya sesuai bit. Nah, ini jadi ke atas dia. Ini tinggal tahan aja, geser ke bawah guys. Ini juga, ini juga nih. Kemudian kita tinggal tempel ulang ya untuk efeknya tadi guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita balik foto yang di bagian detik 14:21 ini. Kemudian di bagian detik 15:11 kita balik. Nah, untuk di bagian yang akhir ini efeknya itu beda ya nanti. Yang di sini kita tinggal tambahkan efek ayun aja dulu. Nah, yang ada ayunnya ya, yang ini guys. Ada ayunnya.
kita salin. Oh ya, untuk foto yang di detik 12-13 kita klik ya. Pilih efek. Di sini kalian tambahkan dulu efek ombang-ambing, guys. Untuk bagian frekuensi kita ubah jadi 5, kemudian magnitude 0 di akhir ya. Di awal kita tinggal ubah jadi 125. Masuk tengah, kasih kurva 3 seperti ini, ke tengah aja. Kembali, untuk sebelah kirinya juga kita tinggal tambahkan efek ombang-ambing. Oke, sama ya. Sama kayak tadi, kita ubah frekuensi jadi 5, magnitude 0 di awal. Di akhir kalian tinggal ubah jadi 125. Kemudian masuk tengah, kurva 2 dikasih kayak gini, ke tengah ya. Hasilnya nanti supaya nyambung aja gini, guys. Kembali. Nah, kemudian kita tinggal salin aja yang kalian tadi salin ya. Di sini kita tinggal tempel. Nah, yang ada ini ayunnya, ini hapus cerminnya, salin ulang. Kemudian tempel di sini dan di sini. Kemudian kalian klik foto yang di bagian detik 15-18 yang sebelah kanan, pilih efek, kalian tambahkan pemindahan acak di bagian move atau transport. Kalian tinggal ubah magnitude jadi 0, tandain di awal, di akhir kalian tinggal ubah jadi 500 ya. Masuk tengah, kurva 2 di fullkan. Untuk evolusi juga 0, di akhir 5. Kembali, kalian tinggal klik bagian buram geraknya ya. Ini kalian naikin tone jadi 3. Kemudian kalian tinggal klik pemindahan acak di bawah, kita salin efeknya dan tempel di foto sebelah kanannya. Untuk buram gerak di atas kita tinggal naikin tone juga. Kemudian klik pemindahan acak di bawah, ini kita tinggal tukar aja untuk keyframe nya guys, yang di awal ke akhir, yang di akhir ke awal gitu aja. Evolusi juga hasil kayak gini aja. Nah, oke. Kemudian kita tinggal klik foto yang di bagian ini ya, di akhir ini kita tinggal klik, pilih bagian efek, kalian tambahkan saja efek Udin. Kemudian aktifkan, ini tinggal tambahkan lagi efek ayun, tandain di awal 1, di akhir jadi 0. Kemudian sudut 1 ubah jadi -3, -4 ya, tandain di awal, di akhir 0. Sudut 2 3,5 itu di awal, di akhir 0. Kemudian tambahkan efek ombang-ambing, tengah sini ada. Untuk ombang-ambing, untuk sudutnya kita biarkan frekuensinya 050, magnitude 0 di akhir, di awal kita ubah jadi 120. Masuk ke bagian tengah, kasih kurva 3 ya, ini kalian tinggal fullkan aja naik. Titik 3 diklik dan gandakan, klik saja ombang-ambing bawah. Untuk bagian sudutnya 90, kemudian bagian frekuensinya 3, dan magnitudenya yang di awal ini kita tinggal ubah jadi, biarkan aja. Kembali, tambahkan efek ya. Di sini kalian pilih bagian pemindahan acak, di tengah sini ada. Itu pemindahan acak, kita tinggal ubah magnitudenya jadi 0, tandain tahan ke akhir, di bagian awal jadi 650. Masuk tengah, kasih kurva 3 ya, kalian naikkan aja full kayak gini, ini ke samping kayak gini. Kembali, untuk bagian scatter 0 di akhir, di awal kita ubah jadi 200. Masuk tengah, kurva 3 di fullkan kayak gini juga. Kembali, titik 3 diklik dan gandakan ya. Tambahkan efek, pilih bagian move atau transport, dan pilih guncang otomatis atau auto save. Untuk bagian magnitude 120 untuk awal dan akhir, tandain tahan ke awal, tandain tahan ke akhir, dan di tengah sini kita ubah jadi 0. Masuk tengah awal, kasih kurva 3, naikkan kayak gini, yang ini kesampingkan kayak gini. Sebelahnya kebalikannya ya, ini kayak gini, ini kayak gini. Kembali, untuk bagian di sini kita tinggal titik 3 aja, gandakan, tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi, dan pilih bagian turbulent displace. Untuk bagian offset, bagian Y ya bukan X, kita ubah jadi 64. Untuk bagian kekuatan ubah saja menjadi 153 untuk di awal, di akhir 0. Untuk bagian evolusi 4,50, di sini XY skala 150 di bagian awal ya, di akhir, awal jadi 40.
Untuk bagian oktav 1. Kembali. Kalian tinggal tambahkan efek, pilih bagian buram gerak ya di bagian blur. Nggak ada soalnya di tengah. Salin efek ini dan tempel di foto paling akhir ini. Klik fotonya yang bagian pendek ini, titik 3 di atas, balik horizontal. Kembali, klik tahan sampai checklist dua-duanya yang di akhir dan gabungkan menggunakan di tengah atas ini. Nah, oke. Ini udah jadi. Ntar saya mau ngecek dulu ya, ada yang kurang ya. Untuk di sini dibalik-balik nggak ya di sini? Balik-balik aja kali ya. Yang detik 11.02 dan detik 11.22. Kemudian di sini nggak dibalik. Yang di bagian sini dibalik dan di sini enggak dulu dan di akhir dibalik. Oke sih. Kita tinggal masuk ke sini guys. Detik 9.25 aja. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak. Ini kita panjangkan ya sampai di detik 11.29. Kemudian kalian tinggal pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga. Kalian ubah yang 200 jadi 4690. Checklist, kalian tinggal kembali pilih efek, tambahkan efek salinator belakang ya di bagian lainnya di bawah ini. Kemudian kalian tinggal tambahkan efek lengkuan gelombang di bagian distorsi. Tandain di awal sini 0, di tengah sini 1, di akhir jadi 2. Masuk tengah kurva 3, kembali sudutnya 114, jaraknya 10, 5 dulu ya. Magnitude 0 di akhir, di awal, di tengah jadi 7. Masuk tengah akhir, kasih kurva 3 kayak gini. Kembali titik 3 gandakan, yang di awal jangan dikasih ya. Untuk bagian sudutnya jadi 58, untuk bagian jaraknya 10 guys. Nah, hasilnya nanti kayak gini. Kembali aja, kita tinggal salin ini dan tempel di sini guys. Nah, di sini ya. Di detik 14.07. Nah, gitu. Kalian tinggal masuk aja di bagian detik 9.25 lagi, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak. Ini kita tinggal pangkas saja ya sekitar sini. Kemudian titik 3 di atas kita tinggal tegangkan, pangkas di tengah. Nah, ini tahan ke bawahkan aja. Kemudian klik yang di bagian awal ya, pilih efek, tambahkan saja efek salinator belakang dulu guys. Kemudian tambahkan juga efek buram zoom di bagian blur. Untuk bagian efek ini kalian tinggal ubah kekuatannya, tandain di akhir, di awal jadi 0. Masuk tengah kurva 2, kasih kayak gini. Kembali, tambahkan lagi efek di bagian distorsi dan pilih bagian ini guys, riak bundar ya. Untuk bagian frekuensi kita ubah jadi 4,35, tandain di akhir, di bagian awalan ini ya, jadi nggak pas di awal banget, coba jadi 0. Masuk tengah kurva yang kedua, kembali untuk kekuatan 0 di bagian awal sini, di akhir jadi 50-an ya. Masuk tengah kurva 2, kembali sudut tahapnya dulu. Di sini kita buat jadi 3 minus 3 ya. Kok hilang deh. Nah, minus 3. Untuk bagian radiusnya kita tinggal ubah saja guys menjadi 80. Kemudian kalian tinggal titik ini aja, titik 3 di bawah, salin efek dan tempel di yang sebelah kanan ini. Nah, untuk bagian buram zoom kita tinggal tukar ya keyframe-nya di awal ke akhir, yang di akhir ke awal guys. Kasihkan kurva 3, kasih ke tengah kayak gini. Kembali untuk bagian riak bundar 3 ya, kita tinggal tukar aja guys. Nah, kasih kurva 3. Oke sih, ini udah jadi kayak gini aja. Hasilnya kurang lebih kayak gitu. Kembali kita tinggal tambahkan CC atau colornya ya. Nah, saya pakai yang biasa aja. Ini kalau panjang pangkas ya guys ya, sebit akhir. Kalau misalnya enggak kepanjangan biarin aja guys. Kita lihat hasilnya dulu.
Oke, kalian pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan ekspor aja. Nah oke guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas atau tidak baik. See you the next time video. Bye, sampai bertemu di video berikutnya.